ditolak Politeknik malah diterima di ITS. Itu kan malah lebih bagus kan. Cedek men. Ya, yes, gak apa-apa lah. Semua menurut saya itu semua sekolah sama, tapi tinggal kitanya sendiri itu gimana. Betul. Pandangan pribadi kamu sendiri, apa sih yang membuat kamu itu lolos undangan gitu? Yang mungkin bisa menjadi tips juga buat adik-adik. Nasib keluarga saya. Itu insya Allah dari usaha. Terus terang ya nggak begitu pintar mas. Saya masih kadang di peringkat 17, kadang di yang angkat-angkat kayak semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem dulur Hamzah Nata semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu seseorang yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Bisa dibilang adik kelas aku ya. Nah, jumpa lagi bersama saya di Hamzah Nata Bojonegoro, channel Cah Jonegoro. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa adik-adik kita di SMA ya, yaitu mengenai bagaimana sih kita bisa lolos ke SNMPTN undangan. Tapi di sini yang menarik adalah biasanya yang lolos ke kampus-kampus bagus itu kan dari SMA yang bagus juga ya. Nah, tapi kali ini kita bakal membahas bahwa tidak hanya anak dari SMA favorit atau SMA dari kota mungkin yang bisa lolos ke kampus favorit di Indonesia, tetapi bisa juga dari SMA yang berasal dari desa. Nah, kali ini kita bakal ngebahas itu bersama teman di samping saya. Silahkan kenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Hamdani, biasa dipanggil Farid. Alamat saya Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Balen. Oke. Nah, jadi Farid ini adalah alumni dari SMA 1 Balen dan kebetulan tahun ini ya. Tahun 2020. Tahun ini dan alhamdulillah diterima di kampus Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya ya. Iya. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa adik-adik atau teman-teman kita tuh pasti penasaran gimana ya dari SMA Balen yang baru pertama bahkan ya, baru pertama. Angkatan pertama. Betul, angkatan pertama yang lolos ke ITS. Kita tahu ITS itu kan kampus yang termasuk kampus yang bagus di Indonesia, masuk ke 10 besar kampus. Kalau tahun ini berdasarkan Ristek masuk nomor berapa ya? Nomor 4. Masuk nomor 4 ya. Pertama itu IPB, kedua itu UI kalau nggak salah ya, terus UGM baru ITS. Nah, itu luar biasa sekali. Oke. Nah, yang menarik, aku pengen bertanya sebelumnya. Sebelumnya Farid ini kan tadi udah perkenalannya alamatnya di Desa Sobontoro. Sobontoro itu kan Kecamatan Balen. Kecamatan Balen. Ngomong-ngomong pekerjaan orang tua dari Farid, kalau boleh tahu ini sebagai apa ya? Kalau pekerjaan ayah saya itu hanya sebagai kuli bangunan, Mas. Jadi dari awal saya kecil, beliau sudah jadi kuli bangunan, sedangkan dari kecil ibu saya itu jualan jamu. Tapi karena sekarang sudah umur, jadi hanya di rumah jadi ibu rumah tangga. Nah, nanti next kamu akan membantu orang tua ya setelah menjadi lulus. Semoga sukses dalam perkuliahannya sehingga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua nanti. Amin. Nah, sebelumnya kenapa sih kok Farid itu memilih ITS sebagai kampus pilihannya dalam melanjutkan studi ini? Jadi awalnya itu sebelum ITS itu ada beberapa kampus yang jadi pilihan saya, Mas. Jadi pertama itu saya pilihnya itu di UNS, itu di Solo. Tapi saya mikir lagi, kalau saya di Solo nanti gimana orang tua saya? Karena kan saya juga anak terakhir. Saya dari 3 bersaudara, saya anak terakhir dan pastikan saya yang paling dekat dengan orang tua gitu. Dan saya akhirnya mikir lagi, saya akhirnya pilih yang di dalam provinsi aja lah, di Jawa Timur kan juga banyak PTN itu kan. Awalnya saya milih itu di ITS sama UNESA dan UNER. Cuma itu. Tapi kenapa di ITS? Karena basic saya itu kan, saya lihat basic saya itu, saya yakin saya itu di teknik. Oke. Jadi saya
pilih ITS itu karena ya kan suka dengan teknik iya, ya? suka dengan Oke. teknik. Setelah memilih ITS, itu jadi ITS itu dijadikan sebagai pilihan pertama gitu Pilihan ya? pertama saya. Pilihan pertama. Lalu jurusannya itu juga jurusan pilihan pertama? Jurusan pilihan pertama. Kalau boleh tahu pilihannya itu apa aja? Kampus sama jurusannya? Kalau kampus saya itu pilih ITS, jurusannya itu teknik sipil. Untuk yang pilihan kedua saya itu pilih PTN-nya itu UNESA, jurusannya juga sama, teknik sipil. Jadi cuma 2 pilihan ya? Cuma berdua pilihan. 2 kampus, 2 jurusan? Iya. Oke. Nah, dari jurusan teknik sipil yang diambil ini, sebenarnya berapa sih kuotanya? Kalau waktu itu kuotanya cuma 40 anak, Mas. 40 anak? 40 anak, dan alhamdulillah saya juga nggak nyangka bisa memperoleh Luar itu. biasa ya, 40 anak dari Alhamdulillah. seluruh Indonesia yang terpilih untuk bisa masuk ke ITS ini. Dari SMA Balen ada berapa sih sebenarnya yang lolos ke ITS ini? Untuk yang ke ITS itu sebenarnya 3 anak. Jadi 3 anak. yang satu itu sama dengan saya, prodinya teknik sipil, yang satu lagi itu statistika. Jadi itu 3 anak tersebut lulus ITS. Alhamdulillah. Baru pertama kali dan langsung 3 orang bisa lolos ke ITS. Itu luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum daftar ini sebenarnya ada rasa ragu-ragu dan takut gitu nggak sih? Itu pasti, Mas. Seumpama nanti nggak lolos gitu ya? Iya. Jadi kan kita tahu sendiri ITS itu kan juga salah satu kampus terbaik bahkan di Indonesia. Saya juga awal pertama saya pilih ITS itu saya juga ragu-ragu. Saya bisa masuk apa enggak ya? Tapi karena ya udahlah, saya itu ya nekat gitulah Mas istilahnya. Jadi saya masuk aja. Nanti urusan lulus apa enggak itu biar takdirnya mengatur itu. Yang penting kan Ya, sudah yang penting berusaha saya sudah ya. berusaha. Betul. Nah, tadi kan kamu cerita bahwa kedua orang tuamu itu yang ayah sebagai kuli bangunan, kemudian ibu menjual jamu. Bagaimana sih kamu bisa merencanakan untuk berkuliah di ITS ini? Apakah kamu mendaftar sebuah beasiswa mungkin? Iya, saya beasiswa tentu Mas, karena dari ekonomi keluarga saya kan juga tahu sendiri bisa dibilang menengah ke bawah gitu kan. Saya usaha sendiri bagaimana saya bisa merubah nasib saya, tapi tidak menyusahkan orang tua saya. Betul. Jadi gitu Mas. Jadi saya pilih KIP kuliah. Jadi saya punya itu kartu Indonesia Pintar, saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya mendaftar KIP kuliah. Dan alhamdulillah juga lolos. Sudah lolos ya, Sudah lolos, alhamdulillah. Berarti bisa menolong kedepannya agar tetap lancar kuliahnya. Nah, berarti KIP kuliah itu yang dulu disebut sebagai bidik misi itu ya? Iya Mas. Oke. Jadi tahun 2020 berubah jadi KIP kuliah. KIP kuliah Iya. itu kuliahnya gratis dan nanti akan dapat uang saku per bulannya ya. Oke. Nah, karena lolos ITS kemudian juga mendapatkan beasiswa, tentunya ini adalah hal yang menarik dan mungkin membuat adik-adik kita nih juga penasaran sih gimana perjalanannya bisa seperti itu. Nah, sebelumnya kita pengen tahu sebenarnya KIP atau beasiswa bidik misi sebelumnya itu apa sih syaratnya biar bisa ikut atau paling nggak kita bisa menjadi kriteria yang dicari oleh beasiswa tersebut seperti apa? Ya awalnya gini Mas. Jadi memang KIP kuliah untuk kartu KIP dari dulu saya sudah dapat. Dari waktu saya SMP itu saya sudah terdaftar. Jadi waktu SMA itu kan saya sebelumnya waktu SMA itu belum ada niatan kuliah sama sekali. Saya ada niatan kuliah itu baru kelas 12, baru awal mau lulus itu saya baru ada niatan kuliah. Nah itu telat saya berpikir kuliah itu di situ Mas. Jadi saya mikirnya habis SMA saya mau kerja. Saya mikirnya begitu. Ditanya banyak orang pun saya mau habis SMA mau kemana? Saya pilih kerja daripada kuliah. Tapi setelah saya berpikir-pikir, kok kerja ya gitu. Saya akhirnya banting setir lagi ke kuliah. Dan itu dengan waktu yang singkat. Saya juga daftar KIP kuliah itu dengan waktu yang singkat dan SNMPTN juga waktu yang singkat gitu Mas. Jadi kriterianya ya yang pertama kita harus punya KIP kuliah. Mungkin sekarang bisa diurus lah di desa. Jadi kalau belum punya KIP kuliah gimana? Itu beberapa kemarin juga ada yang belum punya, cuma mungkin kuotanya masih kurang Mas ya. Jadi ada yang dihubungi dari pihak Kemdikbud mungkin untuk daftar KIP kuliah. Berarti mendadak mendaftar kartu itu bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Terus apa lagi? Ya mungkin kita sering-sering
itulah konsultasi ke guru BK terutama. Jadi di sekolah kalau misalnya ada waktu kosong, jam kosong ataupun waktu istirahat, itu manfaatkan sebaik mungkin untuk ke guru BK, kita konsultasi. Bagaimana itu kita bisa masuk kuliah, mencari informasi masalah beasiswa. Tentunya nanti dari BK pasti akan mengarahkan memberikan informasi apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita pengen lanjut kuliah dengan beasiswa, bidik misi atau KIP kuliah itu ya. Nah, kita penasaran nih dengan kegiatan sehari-hari Farid. Selain sekolah di SMA, sebenarnya apa sih kegiatan sehari-hari Farid yang lakukan? Kalau di rumah saya ya seperti anak-anak pada umumnya Mas. Saya waktunya main, saya main, waktunya sekolah, saya sekolah. Namun pada saat pandemi kan kita itu kan nggak sekolah ya, jadi libur beberapa bulan. Itu saya sempat membantu bapak saya, jadi kuli juga saya. Itu saya sempat membantu bapak saya juga. Ngapain itu? Ya seperti membangun rumah atau? Ya renovasi rumah gitu. Jadi saya yang angkat-angkat kayak semen, pasir itu. Lumayan ya beberapa bulan menganggur karena semuanya harus dilakukan di rumah karena ada terjadi pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pasti kita penasaran kalau di sekolah Farid itu apa sih kegiatan atau organisasi yang dilakukan? Kalau di sekolah saya hanya mengikuti 2 organisasi. Yang pertama saya ikuti OSIS, yang kedua adalah Dewan Ambulan, itu pramuka. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu saya menjabat jadi ketua OSIS selama 1 tahun. Selama 1 tahun, oke. Nah, jadi mungkin itu ya, itu menarik juga ketua OSIS karena saat ini beberapa kampus memang mencari ketua OSIS untuk menjadi kandidat mahasiswa mereka. Kalau di PB itu sebenarnya ada jalur ketua OSIS, tapi mungkin di beberapa kampus nggak ada jalur khusus, tapi mungkin dari ketua OSIS itu ternyata membantu ya, menolong. Sangat membantu. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih, penasaran. Sebenarnya Farid ini bagaimana sih prestasi atau rapotnya selama SMA? Jadi kalau misalnya dari akademik, saya pun nggak sepintar teman-teman saya, Mas. Jadi saya masih, kalau dibilang masih di bawah rata-rata. Cuma dari kelas 10 sampai kelas 12 itu grafik dari rapot saya itu naik terus. Jadi mulai dari awal kelas 10 itu saya rata-rata itu 77, semester 2 itu di 78 dan naik terus sampai di semester 5 saya puncak awal itu di 85. Kalau boleh tahu sejak kelas 1 atau dari semester 1 itu kamu peringkatnya berapa sih dan seterusnya sampai semester 5 itu? Iya, kalau di peringkat saya terus terang ya nggak begitu pintar, Mas. Saya masih kadang di peringkat 17, kadang di 12 gitu. Tapi alhamdulillah di kelas 11, 12 itu saya di 10 besar. Terakhir semester 5 kamu peringkat berapa? Peringkat 8. Peringkat 8. Tuh, jadi ternyata tidak hanya nilai di rapot atau prestasi akademik saja yang bisa membantu kita untuk lolos di undangan ya. Ternyata organisasi itu penting. Nah, karena Farid ini ketua OSIS dan mungkin itu menjadi salah satu poin plus dia bisa lolos di SNMPTN undangan gitu ya. Iya. Nah, kemudian karena di SNMPTN undangan itu kan tidak hanya melampirkan nilai saja ya, tetapi juga ada sertifikat atau piagam. Kalau boleh tahu, ada sertifikat atau piagam yang dilampirkan nggak? Dan ada. Apa aja? Itu harus, itu wajib. Karena di salah satu kolom pendaftaran KIP kuliah itu ada kolom untuk sertifikat atau piagam. Jadi saya hanya melampirkan 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat ketua OSIS, itu saya manfaatkan sekali. Yang kedua adalah sertifikat saya ikuti lomba di Bojonegoro, itu pencak silat. Jadi saya alhamdulillah dapat juara 3. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Nah itu, jadi 2 sertifikat itu menurut aku sih sangat menolong ya, karena kalau dilihat dari akademik kan tidak terlalu menonjol gitu. Tidak terlalu nomor 1 atau nomor 2 gitu, tapi termasuk ke 10 besar juga, dan itu ditolong dengan sertifikat dan keaktifan di organisasi. Betul sekali. Nah, dari SMA itu pelajaran apa sih yang kamu sukai dan yang menurut kamu itu paling menonjol gitu sehingga kamu kok memilih jurusan ini untuk melanjutkan kuliah? Jadi gini, Mas, saya kan dari kelas 10 itu saya sudah di IPA. Dan pelajaran IPA pun saya juga nggak begitu suka gitu loh saya. Saya lebih suka ke bahasa Indonesia, seni budaya sama olahraga. Jadi untuk kimia, fisika, biologi itu saya hanya
itulah gitu. Saya nggak begitu suka pelajaran tersebut, tapi saya gimana ya, istilahnya saya nggak memaksa sih, tapi saya berusaha untuk menyukai pelajaran tersebut gitu. Toh nanti juga di teknik sipil juga banyak sih pelajaran yang dari IPA itu. Pasti. Nah, karena kamu kan milihnya teknik sipil, tapi sebenarnya kamu nggak terlalu suka matematika, fisika gitu kan. Lantas apa sih sebenarnya motivasi kamu kok memilih teknik sipil ini? Jadi saya yakin itu dari hati saya Mas. Saya niat insya Allah basic saya itu di teknik sipil. Karena saya itu suka aksi daripada saya teori gitu, Mas. Jadi saya lebih suka aksi daripada teori. Jadi ya insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin. Saya suka dengan pelajaran apapun. Biar saya juga lancar itu kuliahnya sampai selesai. Dan mungkin ini salah satu karena kesehariannya kamu kan membantu orang tua juga ya dalam melakukan pembangunan rumah dan renovasi rumah, dan mungkin itu menjadi inspirasi kamu untuk memilih teknik sipil mungkin ya, bener kan? Gitu? Iya bener gitu Mas. Iya. Nah, aku pengen tahu nih sebenarnya apa sih motivasi terbesar kamu dalam melanjutkan kuliah? Untuk yang pertama motivasi saya pasti keluarga, yang pertama orang tua. Dari kecil saya dirawat sampai begitunya Mas, jadi sampai sakit-sakitan seperti itu. Jadi istilahnya soro lah untuk orang tua saya gitu. Jadi motivasi saya pertama adalah saya ingin membanggakan keluarga, terutama orang tua. Saya mau merubah nasib keluarga saya. Itu insya Allah dari usaha saya sendiri. Oke. Jadi sebenarnya memang menurut saya juga merasakan bahwa memang keluarga itu bisa menjadi motivasi yang paling besar untuk kita untuk bisa menjadi semakin maju dan semakin berkembang gitu. Mungkin berbeda dengan teman-teman kita yang memiliki ekonomi atau finansial yang cukup untuk melanjutkan kuliah ya. Tapi kalau dari kita yang dari menengah ke bawah itu pasti kita harus punya effort yang lebih untuk bisa mencapai hal itu, yaitu karena kita juga pastinya mencari beasiswa juga, seperti itu. Nah, setelah kuliah, sebenarnya cita-cita atau harapan kamu setelah lulus itu ingin menjadi apa sih? Kalau saya sendiri, dulunya itu saya memang nggak bercita-cita ingin kuliah. Jadi dulu saya bercita-cita itu jadi kerja itu masinis. Tapi karena postur saya segini, itu kan kriterianya juga harus tinggi badan ya? Tinggi badan, ideal. Akhirnya saya berubah ke kuliah. Saya bercita-cita lagi ingin jadi kontraktor. Kita doakan semoga apa yang cita-citakan oleh Farid ini bisa berhasil ya. Nah, kan kamu tadi cerita ya bahwa prestasi akademikmu sebenarnya itu nggak terlalu bagus ya. Nah, sebenarnya menurut kamu nih, menurut pandangan pribadi kamu sendiri, apa sih yang membuat kamu itu lolos undangan gitu? Yang mungkin bisa menjadi tips juga buat adik-adik gitu. Yang pertama pasti itu adalah doa orang tua, restu dari orang tua. Yang pertama adalah minta restu dulu pada orang tua supaya dimudahkan segala urusan Anda ya. Jadi untuk yang kedua ya mungkin kita itulah sering konsultasi, jadi tiap perkembangan kita bisa mengetahui gitu. Untuk yang itu terus yang paling penting adalah nilai rapot. Jadi semaksimal mungkin kita tingkatkan nilai rapot kita. Meskipun nilainya itu nggak paling bagus, tapi ada peningkatan ya. Ada peningkatan tiap semesternya. Terus apa lagi? Ya mungkin itulah berusaha, berdoa, minta dukungan orang tua. Kalau keaktifan di organisasi gimana menurutmu? Kalau keaktifan itu perlu Mas. Jadi masa kita di sekolah cuma menuntut ilmu aja gitu kan? Pasti kita juga melakukan sesuatu yang non akademik gitu. Seperti organisasi ataupun itu ekstrakurikuler itu kan dari sekolah juga sudah menyediakan. Betul. Jadi kita harus aktif di bidang itu. Nah tadi kan kamu cerita ada temen kamu ya, 2 orang lagi. Jadi 3 sama kamu yang lolos dari SMA Balen ke ITS. Nah 2 teman kamu tuh menurut kamu prestasinya seperti apa? Yang satu dan yang satunya lagi itu? Kalau menurut saya itu di atas saya lebih gitu. Jadi untuk yang teman saya yang satu namanya itu Salsabila, itu yang jurusan statistika itu dia akademiknya itu juga lebih bagus dari saya. Dia juga mengikuti banyak lomba, organisasi dia juga aktif di PMR itu. Ya pantas sih menurut saya dia. Jadi memang
memang dia akademiknya bagus dan dia juga punya berbagai kegiatan lomba dan dia juga aktif di PMR. Jadi hampir sama ya. Ternyata akademik juga harus diimbangi dengan kegiatan yang lain, termasuk perlombaan. Terus yang satunya lagi, yang jurusannya sama dengan kamu? Yang satu lagi itu namanya Siti Wahyuningsih. Itu sama seperti saya, jurusannya juga teknik sipil dan dia juga untuk akademiknya juga di atas saya dan dia aktif di Pramuka. Dia aktif di Pramuka. Dua orang itu apakah mereka sekelas dengan Farid? Yang Salsabila satu kelas. Satu yang kelas. Siti Wahyuningsih itu beda kelas, cuma sama-sama IPA. Sama-sama. Jadi yang satu kelas itu beda jurusan ya? Beda jurusan. Yang beda kelas itu sama jurusannya dengan kamu. Oke. Nah Farid, kita juga penasaran nih sebenarnya karena kamu ini kan pertama yang diterima oleh ITS dari SMA Negeri 1 Balan. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan kepada adik-adik kelas kamu di SMA Negeri 1 Balan atau di SMA yang lain agar lebih siap lagi untuk mempersiapkan kedepannya dalam menghadapi SNMPTN undangan ini? Bisa kamu sampaikan kepada mereka? Jadi mulai dari awal kita persiapan terlebih dahulu. Itu dari kelas 10 kita sudah harus mikir habis sekolah itu kita kemana gitu. Jadi kita harus mikir, terus kita sering-sering konsultasi ke BK. Jadi masalah itu kan dari sekolah sendiri gitu ya. Jadi ada info itu kan bisa disampaikan, kita tanya ke guru BK. Jadi untuk adik-adik kelas saya yang mungkin masih baru kelas 10 itu seharusnya kalian juga sudah mikir mau apa kalian setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA mas saya. Jadi untuk yang kelas 11, 12 itu harusnya sudah akhir gitu. Sudah akhir, dia sudah harus tahu dia harus kemana. Kalau untuk SNMPTN itu kriterianya yang pertama itulah dari sekolah. Akreditasi itu pasti dari sekolah. Dan ini juga dari SMA Balen itu baru pertama kali mas ke ITS. Jadi alhamdulillah mungkin ini adalah awal gitu. Siapa tahu untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa bertambah lagi dari 3 atau ke berapa gitu. Dan tentunya itu nanti Farid dan teman-teman tuh harus memberikan prestasi yang terbaik di ITS agar nanti adik-adik kelasnya juga bisa mengikuti jejaknya gitu. Karena mungkin kampus juga melihat prestasi dari kakak kelasnya yang ada di kampus itu agar bisa menerima adik-adik kelasnya di selanjutnya gitu. Nah, Farid, ini sebenarnya aku juga pengen tahu Farid, apa sih salah satu hal yang harus dilakukan oleh adik-adik SMA itu agar mereka itu memiliki semangat agar bisa terus melanjutkan perkuliahan ini. Dan yang paling penting ini adalah walaupun mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi yang pertama itu adalah niat mas, niat dari hati kita ingin berubah. Jadi kan siapa yang merubah lagi kalau bukan kita. Betul. Jadi saya punya prinsip, saya harus lebih baik dari keluarga saya gitu. Saya lebih baik dari saudara-saudara saya sebelumnya gitu. Jadi motivasi, kita harus punya motivasi. Jadi awalnya kita punya motivasi keluarga, orang tua, sekolah, juga teman-teman kita gitu. Jadi semangat itu pasti, jangan menyerah, gitu. Jangan putus asa. Kalau kita nggak masuk untuk jalur ini, masih ada jalur-jalur yang lain. Seperti dulu saya juga pernah mengalami kegagalan di SNMPN itu di Politeknik. Saya dulu pernah gagal di situ mas. Jadi saya pernah ikut daftar di situ dan saya nggak lulus gitu. Dan saya itu sempat down pada saat itu, mungkin jalan saya nggak kuliah, terus saya harus kemana gitu. Tapi ternyata masih ada satu jalur lagi yaitu SNMPTN. Dan alhamdulillah sih itu mungkin jalan saya di situ. Karena kalau orang bilang kan rezeki itu nggak akan kemana ya. Nah, aku juga penasaran nih, sebenarnya Farid itu pernah nggak merasa minder gitu kan dari SMA Balen, kemudian belum ada yang pernah diterima di ITS sebelumnya gitu. Pas waktu mendaftar itu ada rasa ragu-ragu gitu nggak sih? Atau mungkin rasa minder gitu mungkin dari Bojonegoro aja ada beberapa SMA favorit gitu yang lokasinya di kota, yang mungkin lebih dipandang lebih bagus dan lebih banyak alumni yang sudah melanjutkan ke kampus favorit gitu. Perasaan kamu itu seperti apa? Yang pertama saya mengetahui, saya tahu kalau saya lolos itu saya pertama itu minder. Saya ini sekolah dari desa. Saya pun basicnya juga dari desa mas. Betul. Saya
kok bisa ke kota itu saya gimana ya gitu. Saya terus mikir, terus gimana saya lanjutnya itu saya gimana. Akhirnya ya udahlah, mungkin orang menganggap kita itu biasa saja. Jadi mungkin itu perasaan minder itu hanya dari hati kita sendiri sih. Jadi kita dilihat dari orang itu gimana, itu tinggal kita sendiri yang menyikapi gitu. Dan kalau misalnya ragu-ragu itu pasti ada. Saya bilang dari awal, saya pertama juga ragu-ragu, saya daftar ke situ. Cuma saya dari keyakinan itu insya Allah saya bisa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa lolos itu. Karena sedikit cerita dulu, aku dari SMA favorit juga di Bojonegoro. Aku dari SMA 2 Bojonegoro, dan beberapa teman aku yang daftar di ITS itu ternyata nggak diterima juga gitu. Tapi ternyata ini Farid dari SMA yang bisa dibilang deso, lokasinya di deso ya, yang mungkin belum bisa dibilang favorit juga ya di Kabupaten Bojonegoro, tapi berhasil lolos di ITS. Ini membuktikan bahwa kita tidak perlu minder, kita tidak perlu merasa, aduh kita dari SMA kampung nih, gimana nanti aku bisa melanjutkan nggak ya gitu. Tapi yang jelas kan SMA-nya itu sudah terakreditasi A ya. Nah itu selanjutnya yang menentukan kita bisa diterima di sekolah itu adalah bagaimana, kalau saya melihat tadi cerita Farid, itu adalah bagaimana kita bisa menorehkan prestasi di sekolah dan diimbangi juga dengan kegiatan-kegiatan non-akademik lain, seperti dengan mengikuti perlombaan dan juga mengikuti kegiatan organisasi, dan tentunya yang memiliki sertifikat ya, karena nanti itu sertifikat atau piagamnya itu akan dipergunakan untuk mendaftar di SNMPTN undangan gitu. Jadi buat adik-adik semua, jangan khawatir apabila kalian itu masih atau belum berkesempatan untuk masuk di SMA favorit ya. Dan kalian itu masih memiliki kesempatan yang sangat luas untuk bisa melanjutkan kuliah. Buktinya ini Farid yang sudah bercerita tadi, dan itu artinya kalian harus memiliki usaha yang lebih besar, memiliki usaha yang lebih kuat, dan terlihat menonjol di sekolah ya. Seperti ketua OSIS itu kan pasti dia lebih menonjol dibanding teman-teman yang lain. Kalau kamu tidak terlalu menonjol di non-akademik ya, mungkin akademiknya harus lebih diaktifkan lagi ya, sering ikut lomba, dan mungkin bisa menjadi juara di beberapa lomba. Itu tentunya sangat menolong ya Farid. Farid, kalau menurutmu dulu tuh pas kamu masuk SMA itu, emang kamu milih SMA Balen atau sebelumnya kamu nggak diterima di beberapa SMA? Enggak mas, jadi pertama itu cuma SMA Balen. Dulu kan waktu awalnya itu kan zonasi. Saya masuk ke SMA Balen itu lewat jalur mitra warga itu. Berarti udah ada zonasi ya? Ada zonasi. Ya pertama kali itu, pertama kali saya langsung, kan dekat rumah itu, dekat rumah saya masih. Ya, berapa meter kamu ke sekolahan? 100 meter. Saya jalan kaki mas saya. Jadi, ya banyak yang bilang kok sekolah kok cedek men. Ya, yes, gak apa-apa lah. Semua, menurut saya itu semua sekolah sama. Tapi tinggal kitanya sendiri itu gimana. Betul. Sekolah di situ akademik, non akademik, apalagi organisasi yang penting. Oke, nah itu apalagi sekarang jalur zonasi itu ya menentukan juga kita bisa diterima di sekolah yang lebih dekat. Nah kebetulan ini kan Farid deket banget dengan SMA Balen. Nah aku pengen sampaikan sekali lagi bahwa buat kalian dari kelas 10 harus mulai dipersiapkan ya. Mulai dipersiapkan, prestasi akademiknya itu jangan sampai menurun gitu ya. Kemudian aktif di kegiatan organisasi, dan yang paling penting harus mendapatkan restu dari kedua orang tua dan minta doa agar bisa lolos di SNMPTN undangan, atau mungkin lolos di jalur yang lain. Atau mungkin buat teman-teman nih yang nggak lolos di SNMPTN undangan, jangan berkecil hati ya. Masih ada jalan-jalan yang lain, mungkin rezekimu bukan di situ, tapi bisa di lain lah. Mesti tidak semua orang itu punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Gitu. Betul. Dan tadi terbukti juga Farid sebelumnya sudah pernah mendapat penolakan dari seleksi Politeknik ya. Dari Politeknik. Tapi justru ditolak Politeknik malah diterima di ITS. Itu karena malah lebih bagus kan. Jadi belum tentu kita tidak diterima di sesuatu tempat itu kita akan mendapat yang lebih buruk mungkin. Bukan, tapi justru kita akan mendapat yang lebih bagus ya. Karena Tuhan kita tuh, Allah sudah mempersiapkan yang terbaik dan yang paling pantas buat kita gitu ya.
Nah, itu teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi juga buat adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah. Tentunya, apapun keterbatasan kalian, terutama keterbatasan ekonomi, jangan pernah merasa iri atau minder gitu. jangan pernah minder. Yang jelas, kalau kamu punya keterbatasan di bidang ekonomi, maka tingkatkanlah prestasi. Betul. Karena melalui beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, kalian bisa berkuliah di kampus manapun pilihanmu dengan prestasi yang kamu miliki. Betul ya, Farid? Betul, Mas. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang baik, yang tidak bermanfaat, silakan ditinggalkan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.